Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Ramadhani dengan NIM 2030404143. Dengan ini saya memenuhi tugas perekonomian Indonesia dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Vici Andriani. Saya akan mengambil materi tentang sistem perekonomian Indonesia. A. Sistem ekonomi. Sistem perekonomian adalah sistem yang dipakai oleh sebuah negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dikuasainya baik untuk perorangan ataupun instansi dari negara itu sendiri. Sistem ekonomi yang diterapkan oleh negara Indonesia adalah sistem perekonomian Pancasila. Ini artinya sistem perekonomian yang dijalankan di Indonesia harus berpedoman pada Pancasila, sehingga secara normatif Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan ideal sistem perekonomian yang ada di Indonesia. B. Kapitalisme dan sosialisme. 1. Sistem perekonomian kapitalisme, yaitu sistem ekonomi di mana perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan membuat keuntungan dalam ekonomi pasar. Pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Dari prinsip tersebut, pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna keuntungan bersama, tapi intervensi pemerintah dilakukan secara besar-besaran untuk kepentingan pribadi. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi kapitalisme tersebut yaitu 1. Pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi. 2. Perekonomian diatur mekanisme pasar. 3. Manusia dipandang sebagai makhluk homo economicus yang selalu mengejar kepentingan atau keuntungan sendiri. 4. Paham individualisme dilandaskan materialisme, warisan zaman Yunani kuno terdahulu. Adapun kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi kapitalis. Kelebihan sistem ekonomi kapitalis: 1. Adanya persaingan sehingga mendorong kemajuan usaha. 2. Campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi kecil sehingga mendorong kesempatan lebih luas bagi pihak swasta. 3. Produksi yang didasarkan pada pemerintah. 3. Produksi yang didasarkan pada permintaan pasar atau kebutuhan masyarakat. 4. Pengakuan hak milik oleh negara mendorong semangat usaha masyarakat. Kekurangan dari sistem ekonomi kapitalis ini adalah: 1. Adanya praktik persaingan tidak sehat, yaitu penindasan pihak yang lemah. 2. Persaingan tidak sehat dapat menimbulkan monopoli yang merugikan masyarakat. 3. Timbulnya praktik yang tidak jujur yang didasarkan mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga kepentingan umum dikesampingkan. Kedua, sistem perekonomian sosialis. Sosialisme adalah suatu sistem ekonomi dengan kebijakan atau teori yang bertujuan untuk memperoleh suatu distribusi yang lebih baik dengan tindakan otoritas demokratisasi terpusat dan kepadanya perolehan produksi kekayaan yang lebih baik daripada yang kini berlaku sebagaimana yang diharapkan. Prinsip dari sistem ekonomi sosialis ada 3, yaitu 1. Harta dimiliki oleh negara. 2. Kesamaan ekonomi. 3. Disiplin politik. Adapun ciri-ciri dari sistem ekonomi sosialis ini yaitu 1. Semua sumber daya ekonomi dimiliki dan dikuasai oleh negara. 2. Seluruh kegiatan ekonomi harus diusahakan bersama. 3. Segala keputusan mengenai jumlah dan jenis barang ditentukan oleh pemerintahan. 4. Harga dan penyaluran barang dikendalikan oleh negara. 5. Semua warga masyarakat adalah karyawan bagi negara tersebut. Adapun kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi sosialis ini. 1. Kelebihannya yaitu produksi dikelola oleh negara, semua bentuk produksi dimiliki dan dikuasai oleh negara, sedangkan keuntungan yang diperoleh akan digunakan untuk kepentingan negara itu sendiri. Kekurangannya yaitu 1. Membatasi kebebasan sistem ekonomi tersebut, menolak sepenuhnya sifat mementingkan diri sendiri. 2. Mengabaikan pendidikan moral. Dalam sistem ini, semua kebijakan diambil alih untuk mencapai tujuan ekonomi, sementara pendidikan moral individu terabaikan.
C. Persaingan yang terkendali. Sistem ekonomi campuran merupakan sistem ekonomi hasil dari campuran antara sistem kapitalis dan sistem sosialis. Pada dasarnya, sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi kerakyatan dengan persaingan terkendali. Merupakan sistem ekonomi yang paling cocok untuk mengelola perekonomian yang ada di Indonesia. Namun demikian, akhir-akhir ini sistem ekonomi Indonesia semakin condong ke ekonomi liberal dan kapitalis. Hal ini ditandai dengan derasnya modal kecenderungan tersebut, dipacu dengan derasnya arus globalisasi dan bubarnya sejumlah negara komunis di Eropa Timur yang bersistem ekonomi sosialisme komunistik. Ciri-ciri dari ekonomi campuran tersebut yaitu merupakan gabungan dari sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. 2. Barang modal dan sumber daya yang vital dikuasai pemerintah. 3. Pemerintah dapat melakukan interferensi dengan membuat peraturan, menetapkan kebijakan fiskal, moneter, dan membantu mengawasi kegiatan swasta. Kelebihan dan kekurangan dari ekonomi campuran. 1. Kelebihannya yaitu kestabilan ekonomi terjamin. 2. Pemerintah dapat memfokuskan perhatian untuk memajukan sektor usaha menengah dan kecil. 3. Adanya kebebasan berusaha mendorong kreativitas individu. Kekurangan dari ekonomi campuran ini yaitu sulit menentukan batas antara kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan pemerintah dan swasta. Sekian hasil materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.